Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bun. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Eva, sebelumnya saya minta maaf dan mengucapkan terima kasih Bu Eva kali ini membantu tugas saya yaitu menyelesaikan aksi nyata modul 2.3 Bu. Iya Bu, sama-sama. Iya, langsung saja ya Bu ya. Oke, Untuk pertama Bu Eva, apa kegiatan yang akan direncanakan Bu Eva dari RPPH yang sudah diajukan ke saya dan sudah saya revisi kemarin, tentunya RPPH yang berdiferensiasi dan sudah ada KSE-nya. untuk kegiatan yang sesuai dengan RPPH yang sudah direvisi kemarin ya Bu, saya ingin mengangkat tema tentang tanaman, subtema tanaman pohon pepaya. Oh, bagus sekali ya Bu. Kenapa kok Bu Eva mengambil tema tanaman dan subtema pepaya, bisa dijelaskan mungkin? Saya mengambil tema itu karena kenapa? Karena di lingkungan sekolah banyak terdapat tanaman pepaya dan anak-anak sudah tidak asing dengan tanaman tersebut. Bahkan buahnya juga anak-anak juga sudah tidak asing dengan buah tersebut. Bagus sekali Bu Eva, itu sangat masuk itu untuk anak-anak ya. Terus kemudian Bu Eva, mungkin tujuan apa yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran kali ini? Tujuan yang ingin saya capai adalah untuk menstimulus anak-anak bagaimana sih buah pepaya itu, mulai dari teksturnya, bentuknya, rasanya, bahkan ya kalau buah pepaya itu buah apa ya Bu? Kalau di sini itu buah primadona. Oh gitu ya. Buah yang ekonomis, mudah didapat dan tentunya sehat gitu iya, ya Bu ya. Tidak banyak apa tuh obat kimia itu. Betul sekali. Obat kimia kan tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada kalau ada resikonya gitu ya Bu. Ada resiko kimia. Iya. Terus selanjutnya Bu, untuk besok itu persiapan apa yang sudah disiapkan untuk kegiatan besok itu? Kira-kira apa? Untuk kegiatan besok itu saya berencana ingin mengajak anak-anak datang langsung ke kebun pepaya. Gitu. Kebetulan Wah, di sekitar sekolah juga ada kebun. Nah, nanti anak-anak bisa saya ajak ke kebun, saya jelaskan bagaimana sih pertumbuhannya pepaya mulai dari kecil sampai berbuah, dan buahnya itu sampai yang sudah matang, sampai yang sudah siap kita konsumsi. Wah, luar biasa ya Bu Eva ya. Itu sangat menarik bagi anak-anak. Baiklah Bu Eva, mudah-mudahan kegiatannya besok itu lancar. Amin. Dan anak-anak tertarik dengan kegiatan besok. Selamat berjalan dan semangat ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Eva. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Oke. Gantian ya, Mbak Salsa. Ini Mbak Salsa maju ke depan memimpin. Namanya berdoa dulu. Nah, kita mau berdoa dipimpin sama Mbak Salsa. Sikapnya berdoa bagaimana? Oke, Mbak Salsa berdoa dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru mau absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini akan Bu Guru panggil dulu. Abidaya Ratu Maula.
ada namanya apa ya seperti ini? Pepaya. Buah pepaya. Sudah pernah lihat buah pepaya? Sudah. Hari ini kita akan belajar 3 kegiatan tentang buah pepaya. Bu Guru punya 3 kegiatan. Nanti anak-anak boleh memilih kegiatan yang anak-anak suka. Boleh memilih kegiatan yang ingin anak-anak kerjakan duluan. Oke? Bu Guru mau mengkasih contoh. Bu Guru ini punya apa anak-anak? Daun. Nah, nanti anak-anak mengkolase daun pepaya. Mengkolase dari daun pepaya. Nanti coba dilihat di sini ya. Kita caranya mengkolase bagaimana? Bu Guru sudah menyiapkan gambar buah pepaya dan gambar buah pepaya sudah dikasih apa? Dikasih lem. Nah, kalau sudah dikasih lem, pohon pepaya. Kalau sudah dikasih lem, ini gambar buah pepayanya kita tempeli apa ini anak-anak? Daun pepaya. Bagaimana caranya? Kita tempel seperti ini. Bisa kira-kira? Oke, jempol kita tempel. Ditempel sampai penuh ya. Dia membentuk gambar seperti apa anak-anak? Buah pepaya. Kalau sudah penuh, Bu Guru punya hasilnya yang sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini. Bisa pintar. Untuk kegiatan kedua, Bu Guru punya apa ini namanya? Gambar pepaya. Nah, nanti anak-anak menghitung ini ada jumlahnya, gambar ini ada berapa ya? Nanti dihitung, dihubungkan dengan angka yang ada di sebelahnya. Coba yang atas, coba. Kegiatan kita yang ketiga adalah merangkai huruf membentuk kata apa ini? Pintar sekali ya. Oke, Bu Guru punya huruf merangkai huruf membentuk kata pepaya. Bu Guru mempunyai huruf apa ini? Huruf T. Di sini. Merangkai huruf B. Huruf B. Bu Guru punya huruf lagi apa itu? Huruf E. Oke, kita tempel di sebelahnya huruf P. Setelah huruf E, Guru punya huruf lagi. Namanya ini huruf apa? P. Punya huruf P. Tempel di sebelahnya huruf E. Selanjutnya, Guru punya huruf lagi. Seperti ini, namanya huruf apa? Oke, jempol. Nah ini, Guru tempel di sini. Setelah itu, Guru punya lagi. Nah ini huruf apa? Huruf Y. Guru tempel di sini. Banyak sekali, tinggal 1. Kira-kira huruf apa ya anak-anak? Huruf A. Yang terakhir huruf A. Yang terakhir Guru tempel di sini. Coba ini membentuk kata apa ya? Coba dibaca ya di depan Bu Guru. P A Y A. Jempol. Kalau dibaca menjadi pepaya. Tepuk tangan. Apa ini? Pepaya. Buah pepaya. Mari kita merasakan buah pepaya ya. Bagaimana rasanya? Siap? Oke, kita berdoa dulu. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fiman ucaptana wasina adaban. Dulu mau kembali ya. Kita ini. Gimana rasanya buahnya pepaya? Manis jempol. Kita harus suka makan buah ya. Kita harus suka makan buah-buahan. Jempol. Hari ini bagaimana perasaannya belajar sama Bu Guru? Senang jempol. Oke, tadi kita belajar tentang apa ya anak-anak? Tadi kita belajar tentang pepaya. Oke, kegiatan kita tadi menempel daun pepaya. Terus ini kegiatan kita yang kedua adalah menghubungkan buah pepaya. Dan yang ketiga, anak-anak menuliskan huruf membentuk kata pepaya. Oke, membentuk kata pepaya.
pengkondisian ya Bu Iya, ya. pengkondisian anak itu belum maksimal itu loh Bu. Terus itu Bu Eva, pada waktu Bu Eva menyampaikan materi, tadi Bu Eva menyampaikan ada beberapa kelompok yang belum terkondisikan ya Bu, karena pada waktu ditinggal mengawasi satu kelompok yang kelompok 2 dan 3 itu. Iya, sudah ada yang keluar kelas, Oh sudah ada yang gitu ya, sudah yang lari, keluar, dan itu ada yang ganggu temannya. untuk mengcover murid yang kelompok 2 3 itu masih perlu penanganan lebih ngoten Iya, nggih. masih perlu penanganan lebih. Terus kira-kira dari kendala, salah satu kendala yang disampaikan Bu Eva ini, kira-kira yang diinginkan Bu Eva itu nantinya yang bagaimana nantinya? Yang saya inginkan tentang pembelajaran, bagaimana sih mengcover semua anak itu biar mendapatkan hasil dari pembelajaran itu biar maksimal, biar anak-anak itu perkembangannya sesuai dengan aspek perkembangan yang seharusnya mereka dapat di pembelajaran kita hari ini Bu. Kalau misalkan ada anak yang keluar, otomatis kan mereka tidak dapat terpenuhi aspek perkembangannya ya. Oh betul, tidak bisa mengikuti itu ya Bu ya. Nanti bisa saja dia tertinggal sama temannya seperti itu. Bagus sekali Bu Eva. Bu Eva intinya inginnya itu gini ya Bu ya. Dari 3 kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3 itu, meskipun Bu Eva masih fokus di satu kelompok itu, pengennya Bu Eva yang 2 dan 3 itu juga terkondisi ngoten nggih. Iya, saya ingin juga terkondisikan biar semua anak yang di kelas itu mendapatkan hak mereka yang sama seperti teman-temannya yang lain. Iya. Terus rencana Bu Eva dalam waktu dekat ini kira-kira apa ya untuk pengondisi biar anak itu bisa terkondisi itu? Untuk pelajaran di kelas bisa maksimal, saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Oh gitu, Terus iya ingin ya. mengikuti seminar-seminar ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di bawah lembaga kita, misalkan dari GTKI. Nanti ada kegiatan apa, saya ingin ikut di dalamnya supaya saya itu tambah wawasan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di kegiatan IGTKM. Oh Saya gitu. juga ingin mengikuti biar dapat apa ya Bu, kita Wawasan dapat itu nggih, wawasan, referensi baru betul nggih, juga biar nggih. dapat pengalaman baru, ilmu yang baru gitu. Luar biasa sekali nggih komitmen dari Bu Eva ini, dan insya Allah tuh kalau Bu Eva itu komitmennya sangat bagus dan semangatnya juga luar biasa. Tentunya di dalam diri Bu Eva itu juga ada semangat itu ya, ingin memajukan kompetensi diri nggih Bu ya. Tentunya di sini Bu Eva mungkin demi itu pembelajaran anak aja Bu. Demi pembelajaran anak-anak, biar anak-anak itu memperoleh apa ya, bisa perkembangannya itu sesuai dengan perkembangan yang ada di tahapan usia mereka, dan juga ingin memajukan lembaga kita itu biar dapat bagaimana ya, biar dapat bersaing di semua lembaga gitu loh, biar tidak tertinggal gitu loh. Oh iya, wah bagus sekali Bu Eva. Terus ini Bu Eva yang terakhir, kira-kira untuk mewujudkan cita-cita Bu Eva, untuk mewujudkan komitmennya Bu Eva ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya dengan hasil anak-anak pembelajarannya itu bagus dan dalam prosesnya itu anak-anak terkondisi, itu kira-kira itu butuh waktu berapa lama Bu? Kira-kira targetnya untuk mencapai hasilnya maksimal? Untuk mencapai hasil yang maksimal ya Bu, kita itu bagaimana ya Bu, dalam hal ini saya mungkin membutuhkan waktu yang tidak dalam waktu dekat ya Bu, membutuhkan waktu yang panjang. Bagaimana sih cara mengkondisikan anak di dalam kelas, bagaimana mereka bisa tertib, bagaimana mereka bisa melakukan pembiasaan positif di dalam kelas, misalkan bagaimana mengkondisikan anak agar anak itu tidak ramai, tidak mengganggu teman, dan teman itu bisa fokus ketika kita. Terima kasih Bu
suasana yang penuh dengan kebersamaan, tidak kaku, walaupun istilahnya kita belajar ya. Iya. Namun kalau saya perhatikan itu sudah sesuai dengan apa yang dipelajari di modul 3 berapa Bu Muna yang coaching 2.3 ya, sudah sesuai dengan itu, yang mana pada saat Bu Muna melaksanakan coaching itu biar itu gambarannya itu runtut dengan jelas kan kita menggunakan yang apa itu namanya Alur Tirta. Di situ saya perhatikan juga sudah terlihat mulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah sampai terakhir tanggung jawabnya, juga semua solusinya itu sudah keluar dengan sendirinya berasal dari kliennya, dari coachingnya dari coachingnya sendiri. Nah, di mana dalam penyelesaian masalah itu Bu Muna tidak boleh menjudgment Bu Eva, tapi jadi pokok permasalahan itu akan terselesaikan setelah Bu Muna sendiri memperhatikan cerita dari Bu Eva yang mana mengalami kesulitan dalam pembelajaran, bla 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 bla, seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi itulah namanya coaching. Jadi coaching sekarang tidak sama dengan supervisi akademik yang dulu. Kalau dulu mungkin kepala sekolah dalam memberikan supervisi akademik harus itu seharusnya begini. Jadi kalau dalam praktek coaching itu yang punya masalah itu bercerita, kemudian Bu Muna sebagai coach mendengarkan, terus kemudian keluhan kendalanya itu apa saja dikembalikan kepada Bu Eva sendiri. Dan nanti yang menyelesaikan yang menggali permasalahan dan menggali pertanyaan-pertanyaan agar permasalahan solusinya itu jelas, itu kan dari Bu Muna. Jadi tapi penyelesaiannya ada di pembimbingan. Jadi intinya dalam membangun dasar coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta kalau sudah saya perhatikan. Kemudian Bu Muna tidak memberikan alternatif penyelesaian, tapi hanya mengarahkan permasalahan itu agar permasalahan itu jelas. Gitu. Stimulus nanti niku. Iya. Jadi intinya praktek coaching dengan hari ini sudah bagus. Monggo nanti karena namanya praktek ya kadang-kala kita kaku ya, Iya, terus